bahwa kepercayaan adalah aset yang tidak bisa dibeli dengan uang. Amsal 22 ayat yang pertama berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Firman Tuhan mengajarkan bahwa nilai sebuah nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dikasihi orang itu lebih berharga daripada perak dan emas. Bagaimana seseorang bisa memperoleh nama baik? Salah satu unsur yang sangat penting untuk menjaga nama baik adalah kita harus bisa dipercaya. Kita harus jadi orang yang bisa dipegang omongannya. Kepercayaan merupakan aset yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sebagai contoh, banyak bisnis-bisnis yang modalnya besar, brandnya besar, tetapi kemudian di dalam persaingan dunia bisnis, pelan-pelan salah satu akan hilang. Pelan-pelan akan mulai dilupakan orang. Karena ternyata kepercayaan yang membuat sebuah nama besar bisa bertahan. Karena kepercayaan, orang merasa aman. Ketika kita bisa dipercaya, orang akan merasa aman dengan kita. Membangun kepercayaan itu butuh waktu dan butuh pembuktian, baik dalam konsistensi maupun kualitas. Untuk membangun sebuah brand itu tidak mudah. Butuh waktu yang panjang, perjuangan, dan pembuktian. Sangat penting untuk kita jaga nama baik. Sangat penting untuk kita belajar jadi orang yang bisa dipercaya. Karena orang yang bisa dipercaya itu sulit dicari. Banyak orang yang hebat, tapi tidak banyak orang yang bisa dipercaya. Saya percaya nilai kepercayaan yang akan membawa seseorang ke posisi yang lebih tinggi. Saya seorang pemimpin. Saya akan memilih orang yang mungkin kemampuannya baik, mungkin masih ada yang jauh lebih baik dari dia, tapi dia punya kelebihan, bisa dipercaya. Karena ketika kita bisa dipercaya, orang akan merasa aman dengan kita. Saya sebagai pemimpin akan merasa lebih aman mempercayai seseorang yang saya bisa percayai. Ada hal-hal yang membuat orang gak bisa dipercaya. Saya mau ingatkan tentang 3 akar dosa. Saya singkat jadi 3K, yaitu yang pertama kenajisan, yang kedua kesombongan, yang ketiga keserakahan atau cinta uang. 3 akar dosa ini yang bisa membuat kita kehilangan kepercayaan dari Tuhan maupun sesama. Kenajisan, apa hubungannya dengan kepercayaan? Dalam 1 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Dikatakan suami dari satu istri. Kegagalan dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga banyak menjadi batu sandungan bagi reputasi atau nama baik seseorang di segala kalangan. Saya kenal seseorang dulu yang punya nama besar, sangat hebat, didengar oleh banyak orang. Tapi satu kali saja rumah tangganya tidak harmonis, kemudian mereka bercerai, bahkan orang ini menikah lagi dengan orang lain. Nama baiknya menjadi rusak, dan banyak orang yang semula kagum dan percaya kepada orang ini mulai kehilangan kepercayaan. Hal-hal yang berbau dosa, berbau kenajisan, perselingkuhan akan mencoreng nama baik orang dan bisa membuat orang banyak tidak percaya lagi sama kita. Kemampuan seseorang mengurus keluarganya menjadi tolak ukur kemampuannya untuk memimpin orang banyak. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi tidak hanya dia setia kepada istri yang satu-satunya, tetapi dia harus punya kemampuan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Kemampuan seseorang mengurus keluarganya menjadi sebuah tolak ukur kemampuan seseorang mengurus orang banyak. Hal-hal yang berbau dosa, kenajisan, percabulan akan membuat nama baik kita rusak. Kecenderungan kepada kenajisan seperti pornografi, kelainan seksual menurunkan nilai seseorang di mata publik. Contohnya, ketika kita seorang marketing atau sales dan kita mencoba menawarkan produk kita dengan pendekatan-pendekatan sensual, orang akan memandang rendah kita. Jokes gurauan yang cenderung berbau pornografi membuat rekan sekerja atau teman-teman kita merasa tidak nyaman. Contoh lain lagi, sampai hari ini orang tetap jaga image dan demi profesionalisme mereka menutupi kelainan seksual mereka, menandakan hal-hal yang berbau kenajisan dapat merusak
nama baik dan kepercayaan orang banyak kepada kita. Yang kedua, akar dosa yaitu kesombongan yang membuat kita kehilangan kepercayaan dari orang lain. Contohnya, biasanya kalau sebuah usaha sudah mulai lancar, pelanggannya ramai, orang biasa mulai lupa diri, sudah nggak lakukan yang terbaik lagi. Satu hari saya pergi ke Bali bersama keluarga untuk berlibur. Saya mengajak keluarga saya untuk makan malam di salah satu restoran favorit saya di pinggir pantai. Restoran ini ramai pengunjung, tidak pernah sepi. Saya baca di depan ada tulisan, ada promo kartu kredit. Tentu kita akan memanfaatkan fasilitas yang ada karena kita punya kartu kreditnya. Ketika selesai makan dan mau membayar, saya bertanya kepada salah satu pelayannya, "Sorry, tadi saya lihat ada diskon kartu kredit." Pelayannya langsung menjawab dengan sombong dan tidak ramah, malah cenderung marahin saya bahwa tidak bisa dan sebagainya. Alasannya banyak, pokoknya tidak bisa dapat diskon dengan kartu kredit itu. Saya tidak mau ribut, saya orangnya paling gak mau ribut. Saya langsung bayar saja. Tapi hari itu saya berjanji pada diri sendiri gak akan balik lagi ke restoran itu. Banyak usaha-usaha yang seperti ini, yang ketika diberkati, banyak sekali pelanggannya, udah mulai gak jaga kualitas, udah mulai gak ramah. Pernahkah Anda makan di sebuah restoran yang kasirnya lebih galak dari Anda? Atau waitressnya lebih galak dari Anda? Ketika kita ditanya, "Ya mau makan apa?" Nanyanya udah gak sopan lagi, udah gak dengan pertanyaan yang "Mau makan apa Pak?" Tapi udah, "Ya mau makan apa?" Udah sombong banget. Taruh piring udah lempar-lempar. Kesombongan akan membuat kita tidak dipercaya orang. Kadang-kadang yang berdagang lupa bahwa customer yang punya uang. Tahukah Anda bahwa alasan terbanyak mengapa customer tidak kembali? Yang pertama, karena pelayanan customer service yang buruk. Yang kedua, kualitas produk dan penyajian yang kurang baik. Yang ketiga, sulit diakses. Parkir susah dan sebagainya, dicarinya susah. Atau harga tidak terjangkau. Tapi alasan terbanyak nomor satu adalah karena pelayanan customer service yang buruk. Kenapa pelayanan customer service-nya buruk? Karena sombong, udah rame, udah punya nama. Sebaliknya, kalau sepi, orang mulai berusaha mengupgrade diri. Coba bayangkan kalau Anda punya restoran dan restoran Anda sepi, nggak ada pengunjung. Apa yang Anda akan lakukan? Kita akan berusaha, berpikir keras bagaimana kita mengupgrade diri, bagaimana kita berusaha membenahi restoran supaya tampak nyaman, merubah menu, merubah tampilan, berusaha memberikan pelayanan customer service yang terbaik, memastikan setiap waitress kita ramah sama pelanggan. Kalau sepi, orang lebih tahu diri, tapi kalau sudah ramai, mereka lupa diri. Hati-hati, jangan sampai kita diberkati, lalu kita malah jadi tidak tahu diri. Keserakahan, akar dosa yang ketiga, membuat orang kehilangan kepercayaan. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ketamakan atau ingin cepat kaya membuat orang tidak berintegritas, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan untung lebih, untuk mendapatkan laba yang lebih banyak supaya cepat kaya. Banyak orang yang karena serakah akhirnya mulai berkompromi. Kualitas sudah nggak bagus lagi, mulai nipu-nipu customer, serakah, takaran mulai dikurangkan. Galatia 3 ayat 3 berkata begini, "Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?" Banyak orang yang awalnya memulai dengan baik, jujur, motivasi hatinya tulus, tapi kemudian berubah. Kenapa? Tahukah Anda, untuk diberkati lebih butuh kapasitas hati yang lebih. Banyak orang yang tidak kuat menerima kekayaan, jadi serakah, ingin untung lebih banyak. Supaya cepat kaya, mereka mulai kompromi dengan nilai-nilai kebenaran, cari penyembahan berhala, mulai tidak berintegritas, bohongin pelanggan, gak jaga kualitas lagi, bahkan ada yang nekat jual barang kadaluarsa dengan mengganti tanggalnya. Tahukah Anda Amsal 13 ayat 11 berkata,
harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Keserakahan akan membuat kita kehilangan kepercayaan. Di dalam kepercayaan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Orang yang dipercaya banyak akan dituntut lebih banyak. Lukas 12 ayat 48b berkata, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Orang ingin naik pangkat karena mereka ingin naik gaji. Tapi mereka lupa bahwa dengan kepercayaan yang lebih besar, disertai dengan tanggung jawab yang lebih besar, orang yang mau dipercaya lebih harus punya kapasitas lebih. Orang yang dipercaya lebih biasanya adalah orang-orang yang menguasai banyak hal, mampu menyelesaikan banyak persoalan, kaya dengan ide-ide untuk pengembangan. Orang mau dipromosi, tapi mereka lupa memperbesar kapasitas diri. Dengan kepercayaan yang lebih besar, akan ada tanggung jawab yang lebih besar. Kenapa? Karena keputusan kita akan menyangkut hidup orang banyak. Penting sekali kita mengerti, ketika kita dipercayakan sebuah posisi, kita harus menjadi teladan bagi orang banyak. Kepemimpinan bukan tentang kenyamanan, tapi keteladanan. 1 Petrus 5 ayat yang ketiga berkata, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Bersama dengan kepercayaan lebih, ada tanggung jawab lebih. Ketika Tuhan memberkati kita banyak, berarti Tuhan mempercayai kita untuk tanggung jawab yang lebih besar, untuk hidup orang banyak. Bersama dengan promosi, kita harus semakin menjaga diri supaya kita jadi teladan buat hidup orang banyak. Kepercayaan yang besar itu dibangun dari mampu dipercaya dalam hal-hal kecil. Orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal-hal kecil tidak bisa dipercaya dalam hal-hal besar. Lukas 16 ayat yang 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Firman Tuhan mengajarkan, menguji kualitas seseorang itu dari bagaimana dia menangani hal-hal kecil. Untuk mempercayakan seseorang kepercayaan yang besar, harus dimulai dari kemampuannya dipercaya hal-hal yang kecil. Dalam Lukas 16 ayat 11 dibilang begini, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Banyak orang yang ingin dipercaya Tuhan dengan keuangan yang melimpah, tapi mereka lupa bahwa semakin besar kepercayaan yang Tuhan berikan, ada tanggung jawab yang besar yang mengikutinya. Kalau kita tidak punya kapasitas hati untuk dipercaya keuangan yang besar, kita akan jatuh justru di dalam limpahnya berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Banyak orang yang tidak kuat justru ketika menghadapi harta. Uang mengubah banyak orang. Tahukah Anda, Tuhan selalu ingin memberkati kita lebih. Tapi masalahnya, kapasitas hati. Kalau Anda ingin dipercaya Tuhan dengan keuangan yang besar, pastikan Anda bisa dipercaya dengan keuangan yang sedikit. Saya ingat ketika di awal-awal kami pelayanan di Indonesia, ketika saya dan Jojo mengambil keputusan menabur 30% dari keuangan yang kami terima untuk orang-orang susah waktu itu, Tuhan mulai mengirimkan satu orang menyumbang kepada kami supaya kami bisa membantu lebih banyak orang. Kemudian saking putus asanya dengan dana yang pas-pasan, saya sempat bilang sama Tuhan, Tuhan, bagimu semudah membalikkan telapak tangan untuk memberkati saya. Tapi Tuhan bilang begini sama saya, aku tahu hatimu. Saya bersyukur hari itu Tuhan mengajar saya bahwa untuk dipercaya Tuhan dalam mamon, uang yang lebih banyak,
kita harus mampu mengelola yang sedikit. Apalagi ini bicara tentang uang yang bukan hak kita. Ini harta orang lain, dikatakan firman Tuhan. Kalau kamu nggak bisa setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saya bersyukur di awal pelayanan kami, Tuhan mendidik saya untuk bisa dipercaya. Tuhan pesan sama saya, you have to be accountable. Engkau harus bisa dipercaya. Itu yang saya pegang dari dulu. Di Australia kami pegang uang ribuan dolar biasa. Tapi ketika dititipin uang orang lain untuk orang lain, 10 juta saja bikin tangan saya gemetaran. Saya pastikan saya belanjakan sembako sampai habis, bahkan lebih saya nombok. Supaya jangan sampai saya nipu atau makan uang orang. Saya bersyukur saya melewati ini bersama dengan Jojo. Kami tidak dibutakan oleh uang. Sehingga puji Tuhan, setiap kali orang menabur donasi untuk Tangan Pengharapan, seberapapun jumlahnya, kami selalu salurkan. Dan hari ini saya bisa lihat bagaimana Tuhan mulai mempercayakan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Kalau kita mau dipercaya Tuhan lebih besar, kita harus mampu dipercaya dalam hal-hal kecil. Ada 3 landasan membangun kepercayaan. Yang pertama, integritas. Berintegritaslah dalam hal-hal kecil. Lakukan apa yang benar meski tidak dilihat orang. Percayalah, ada upah yang tersembunyi dari Bapa di sorga. Di dalam Matius 6, ayat 4b, ayat 6b, ayat 18b, diulang-ulang kata-kata yang sama. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ternyata Bapa di sorga gemar memberkati orang yang melakukan segala kebajikan, baik itu sedekah, berdoa maupun puasa di dalam tempat tersembunyi yang tidak dilihat orang. Belajarlah berintegritas, melakukan apa yang benar meski tidak dilihat orang. Karena Bapa di sorga pasti akan memberikan upah bagi mereka yang bisa dipercaya. Yang kedua, dalam membangun kepercayaan, kita harus mempertahankan excellency. Do nothing but the best. Selalu lakukan yang terbaik. Apa ukuran yang terbaik? Matius 7:12. Treat others the way you want to be treated. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Itu takaran yang terbaik. Kasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Itu ukuran yang terbaik. Jangan pernah lakukan apapun yang kurang dari itu. Saya tegur keras staf saya ketika mereka tidak memberikan yang terbaik ketika annual meeting, ketika koordinator kami dari seluruh Indonesia datang. Karena saya ingin setiap orang diperlakukan dengan baik dan merasa nyaman dengan apapun yang kami sediakan. Pastikan kita punya attitude selalu melakukan yang terbaik apapun yang dipercayakan Tuhan ke tangan kita. Do nothing but the best. Yang terakhir, bagaimana kita membangun kepercayaan? Keep consistent. Pertahankan nilai konsistensi. Konsistenlah dalam setiap omonganmu, pegang janjimu, konsistenlah dalam menjaga kualitasmu, konsistenlah dalam karya-karyamu, jangan berubah-berubah, lakukan hal yang terbaik dan terus berada di situ, tingkatkan kualitasmu, bukan malah menurun. Orang gak akan percaya kalau sebentar kita dagang, sebentar enggak. Sebentar kita bikin 10, besok kita cuma bikin 2. Satu kali bantu, besok enggak. Kita harus pertahankan nilai konsisten. Mazmur 15 ayat yang keempat. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Orang yang berpegang pada sumpah meskipun dia rugi adalah orang yang konsisten dengan perkataannya. Dia bisa dipercaya, perkataannya bisa dipegang. Tahukah Anda, kalau Anda adalah orang yang bisa dipercaya, bisa dipegang omonganmu, Anda akan disayang banyak orang. Jangan sampai kita berkompromi demi mendapat untung lebih. Pastikan kita jadi orang yang konsisten. Karena nilai kepercayaan itu dibangun lewat waktu, ketekunan, pembuktian. Tangan Pengharapan dari dulu punya komitmen kalau sudah membantu satu daerah, kami bantu sampai tuntas. Tidak hit and run. Kami tidak suka sekedar drop bantuan dan lari. Kita nggak mau cari nama. Kita nggak senang melakukan sesuatu hanya untuk dipuji orang. Kalau Anda ingin dipercaya, live to impact, not to impress. Tuhan memberkati. Saya berdoa supaya Anda semua bisa jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan dan dipercaya oleh manusia.